Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu pengampu, yaitu Ibu Heti Waspita MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi dari proposal saya, yaitu upaya meningkatkan kemampuan berbicara dengan melalui media boneka dari kulit jagung pada anak SD 071 Rigangan, Kecamatan Kelam Tengah. Perkenalkan, nama saya yaitu Suprayemno, NIM 1911-90020. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan materi saya. Yang pertama yaitu dari bab 1 pendahuluan. Yaitu latar belakang masalah. Pendidikan yang baik hendaknya dimulai sejak masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak merupakan periode emas pertumbuhan di mana pada masa itu otak anak berkembang di sangat pesat. Masa ini adalah masa paling tepat untuk mengungkit dan mengembangkan semua potensi yang ada pada diri anak. B. Identitas masalah. Identitas masalah berdasarkan uraian pada latar belakang dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan berbicara. Anak kurang lancar yang jelas dalam hal menyampaikan ide, pikiran, gagasan, dalam perasaan, dalam komunikasi lisan. 2. Keterampilan anak dalam menyusun kalimat masih kurang baik dan benar. 3. Menggunakan metode dan media yang kurang tepat dalam mengembangkan keterampilan berbicara. 4. Media boneka dari kulit jagung belum dimanfaatkan dalam pembelajaran di SD 07 Desa Rigangan. C. Pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka perlu dilaksanakan pembatasan masalah. Hal ini dilaksanakan agar hasil penelitian mendapatkan hasil yang fokus. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada peningkatan keterampilan berbicara anak melalui media boneka dari kulit jagung pada anak di SD Desa Rigangan. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana upaya meningkatkan kemampuan berbicara dengan menggunakan media boneka dari kulit jagung pada anak Desa Rigangan. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan atas uraian permasalahan, dapat dirumuskan bahwa penelitian ini bertujuan agar keterampilan berbicara anak SD 07 Desa Rigangan dapat meningkat. F. Manfaat penelitian. Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya yaitu pertama yaitu manfaat teoritis, kedua manfaat praktis. Yang selanjutnya yaitu kita memasuki bab 2, landasan teori. Pada landasan teori ini kita mempelajari kajian teori. Yang pertama ada keterampilan berbicara anak. Keterampilan berbicara anak. Keterampilan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sama artinya dengan kecekatan. Keterampilan atau cekatan adalah kepandaian melakukan suatu pekerjaan yang tepat dan benar. B. Berkembang keterampilan berbicara anak. Pengembangan bicara anak yaitu usaha meningkatkan kemampuan anak untuk berkomunikasi secara lisan sesuai dengan situasi yang dimaksudnya. C. Aspek-aspek keterampilan berbicara anak. Nurbiana Diheni menyatakan bahwa aspek-aspek yang berkaitan dengan keterampilan berbicara lisan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kosakata, yang kedua ada sinteks atau tata bahasa, yang ketiga semantik, yang keempat
fonem atau bunyi kata. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara anak. Nurbiana Diheni mengatakan ada beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran kemampuan berbicara seorang yang terdiri dari aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Aspek kebahasaan meliputi 1. Ketetapan ucapan, yang kedua penempatan tekanan, nada, seni, dan durasi yang sesuai. 3. Pilihan kata. 4. Ketepatan sasaran pembicaraan. 2. Yaitu media pembelajaran. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Dalam tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menjelaskan bahwa media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Media berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara. Maksudnya, segala sesuatu yang membawa pesan dari suatu sumber untuk disampaikan kepada penerima pesan. Yang B yaitu fungsi media pembelajaran. Ashar Ashad mengatakan bahwa fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar D. Faktor mempengaruhi keterampilan berbicara pada anak usia dini. Nurbiana Deheni dan kawan-kawan mengatakan bahwa beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran kemampuan berbicara seseorang yang terdiri dari aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Adapun ada aspek kebahasaan meliputi 1. Ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. 3. Pilihan kata. 4. Ketepatan sasaran pembicaraan. Yang selanjutnya itu ada 2. Media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran dalam tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan bahwa media adalah alat sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Media berasal dari bahasa Latin yaitu berarti perantara. Maksudnya segala sesuatu yang membawa pesan dari suatu sumber untuk disampaikan kepada penerima pesan. B. Fungsi media pembelajaran. Ashar Arshad mengatakan bahwa fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar untuk turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Yang ketiga ada boneka dari kulit jagung. Pengertian boneka dari kulit jagung. Boneka dari kulit jagung adalah sebuah alat permainan yaitu boneka yang terbuat dari kulit jagung. B. Alat dan bahan konik dari kulit jagung. Perantaranya yaitu botol, semprot, gunting, aksesoris berupa benda atau manik-manik. Sedangkan bahan-bahannya antara lain yaitu kulit jagung, benang, dan pewarna lain diperlukan. C. Cara membuat kulit jagung. Yang pertama, siapkan 4 helai kulit jagung dan potong bagian bongol agar lurus. Lalu semprot dengan air agar tekstur kulit jagung tidak kaku dan mudah dibentuk. Kedua, ikat ujung kulit jagung menggunakan benang baik 2 kulit jagung ke belakang sehingga ikatannya tidak terlihat. Ketiga, ikat kembali kulit jagung pada bagian ujung, sisakan panjang kira-kira 4-4 cm. Sisa kulit jagung yang tidak diikat digunakan sebagai tempat peletakan kepalanya. 4. Letakkan 1 helai kulit jagung dan bagian tengah helainya sudah diikat. Helainya digunakan sebagai tempat menempelkan tangan. 5. Ikat kembali bagian dari kulit jagung, selipkan sehingga bagian tangan tidak bergeser.
6. Untuk bagian bawah bisa diikat menjadi dua bagian bila ingin membuat boneka laki-laki dan biarkan saja bila ingin membuat boneka perempuan. 7. Kerangka boneka telah jadi dan siap ditempel oleh kulit jagung lainnya. 8. Dalam membahankan aksesoris dibutuhkan imajinasi, kreativitas sehingga perlu dilatih agar bisa membuat boneka dari jagung yang cantik. Yang selanjutnya yaitu ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ada dua, yaitu penelitian yang Sukarni dan penelitian Nur Hasana. C. Kerangka pikir. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa melepaskan diri dari bahasa. Bahasa menjadi sarana untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. D. Hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode bercerita dengan media boneka dari kulit jagung dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada anak SD 07 Rigangan. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian praktis yang dilakukan dan memperbaiki pembelajaran kelas. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek data SD 0771 Desa Rigangan, Kecamatan Kelam Tengah. Penelitian ini adalah anak di alasan peneliti mengambil kelas ini karena pada usia ini anak-anak memiliki keinginan untuk bergerak, bermain, dan membutuhkan banyak pembendaharaan kata untuk berbahas. C. Settingan penelitian. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SD 071 Desa Rigangan, Kecamatan Kelam Tengah. Mengapa waktu penelitian tindakan kelas dilaksanakan kurun waktu 1 bulan, diantaranya bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2022, dan refleksi. D. Ada instruksi penelitian. Ada beberapa macam instruksi penelitian, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran harian, lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi peningkatan kemampuan anak. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data, selanjutnya ada teknik analisis data, dan ada indikator keberhasilan. Baiklah, itulah penjelasan dari materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang paham, mohon dimaafkan. Kepada Allah mohon diampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.